Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatus Sa'diyah dari Prodi FAI Unisula. Saya di sini akan mempresentasikan observasi saya tentang strategi dan metode pembelajaran di SDIT Bina Nusantara. Daftar isi yang di sini berisikan 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, 4 hasil observasi dan wawancara, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir saran. Latar belakang. Pendidikan dasar adalah fondasi penting dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan kepribadian peserta didik. Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh strategi dan metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi secara efektif. SDIT Bina Nusantara sebagai sekolah Islam terpadu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses belajar mengajar, sehingga menuntut pendekatan yang inovatif dan kontekstual. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung penerapan strategi dan metode pembelajaran di kelas, serta bagaimana respon siswa terhadap proses tersebut. Hasil observasi diharapkan menjadi bahan refleksi dan pengembangan pembelajaran agar lebih optimal sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru di SDIT Bina Nusantara. Yang kedua, metode pembelajaran apa saja yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap strategi dan metode pembelajaran yang digunakan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap strategi dan metode pembelajaran yang digunakan guru. Hasil penelitian. Observasi dan wawancara ini dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juli 2025, bertempat di SDIT Bina Nusantara, Jalan Raya Panunggalan Kuwu, Kelurahan Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, dengan narasumber Ibu Tri Utami Handayani selaku guru di sekolah tersebut. Jumlah siswa yang hadir sebanyak 21. Strategi yang digunakan guru kelas 2 yaitu strategi deep learning, yang berarti pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami materi secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Fokusnya pada makna, keterkaitan konsep, dan penerapan nyata dalam kehidupan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan metode ceramah interaktif. Guru menyampaikan materi disertai tanya jawab untuk melibatkan siswa secara aktif. Dan yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab digunakan untuk mengukur pemahaman siswa dan membangun keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat. Hambatan yang dihadapi guru dalam menerapkan strategi dan metode pembelajaran di kelas 2 yaitu apabila ada siswa yang tidak membawa buku materi. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya efektivitas kegiatan belajar mengajar. Solusinya, guru berupaya bersikap sabar dan fleksibel karena tidak semua rencana berjalan mulus. Jadi siap berimprovisasi. Refleksi dan evaluasi karena setelah mengajar, catat hambatan apa yang muncul dan pikirkan perbaikan. Kolaborasi karena diskusi dengan guru lain atau wali murid untuk mencari solusi bersama. Intinya, hambatan di kelas tidak untuk dihindari, tapi dikelola dengan sikap terbuka, kreatif, dan fleksibel. Jadi kesimpulannya di sini yaitu guru menerapkan strategi deep learning yang mendorong pemahaman mendalam dan keterkaitan antar konsep. Dan yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan antara lain yaitu ceramah interaktif dan tanya jawab yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Hambatan utama yang muncul adalah siswa tidak membawa buku, namun guru mampu mengelola situasi
dengan sikap sabar dan fleksibel. Dan yang terakhir yaitu guru juga melakukan refleksi dan evaluasi setelah pembelajaran, serta menjalin kolaborasi dengan guru lain atau wali murid untuk mencari solusi. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, guru sebaiknya menyusun rencana menyusun rencana cadangan atau plan B untuk menghadapi situasi tak terduga. Yang kedua, penting bagi sekolah untuk meningkatkan komunikasi dengan orang tua agar siswa lebih siap secara perlengkapan belajar. Yang ketiga, guru perlu membiasakan refleksi dan mencatat hambatan setiap selesai mengajar agar pembelajaran terus meningkat. Yang keempat, bangun budaya kolaboratif antar guru dan antar guru dengan orang tua sebagai upaya bersama dalam mengelola tantangan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu hadapi hambatan dengan sikap terbuka, kreatif, dan fleksibel, karena setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan belajar lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.